الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Kemana? 1986-1987 lah kampung ini berdirinya. Ya awalnya berdiri dulu memang ditempatin dari pendatang dari beberapa suku yang menempatin di sini. Awalnya enggak kopi keliling, awalnya berdagang teh botol itu. Dulu kan sebelum mereka dagang kopi keliling ini kan mereka ini kan pakai gerobak dagang teh itulah sama air mineral itu. Nah berlanjut berhubung di Jakarta ini semakin sempit, lahannya pun sudah tidak ada, makanya beralihlah mereka ini ke pedagang kopi keliling ini. Ya, saya pikir kita semua tahu ya kondisi di negara kita ini memang agak timpang gitu antara kota dan daerah kan. Jadi kalau di daerah tuh cari uang 1.000 aja udah setengah mati lah kasarnya kan. Tapi kalau di sini asal mau capek apapun jadi uang, asal mau capek ya. Insya Allah dia nggak susah makan gitu. Itu dasarnya mungkin mereka berbondong-bondong pergi ke Jakarta untuk berjualan kopi. Kadang-kadang 6 bulan pulang, 3 bulan pulang, jadi mereka bukan penduduk tetap di sini. Kalau yang tetapnya ini cuma ada kira-kira 25 pintu, tetapnya 25 pintu di sini. Jadi mereka bukan penduduk tetap, penduduk musiman. Ya, semaunya dia 3 bulan pulang, 6 bulan kalau udah punya hasil pulang, nah, datang lagi di sini, bawa temennya lagi, begitu dan seterusnya kayak gitu. Alhamdulillah memang kampung ini tadinya memang agak sedikit kurang maju ya dilihat dari segi ekonominya, tapi beberapa tahun ini luar biasa pesatnya walaupun cuma sebagian RT 1 tapi kondisi ekonominya ya lumayan bagus lah kalau kita lihat ya. Sebenarnya warga sini itu banyak asli suku Madura. Ada yang dari Sampang, Pamekasan, Bangkalan. Pokoknya intinya ini dari asli suku Madura. Dari suku Madura yang kebanyakan pedagang ini. Hanya beberapa gelintir lah warga-warga yang seperti saya kan dari Sumatera. Ada juga yang dari Jawa. Ada yang juga dari Sumedang, itu aja. Yang kutipin nih. Coba lihat. Wah. Sekitar jumlah total ada 90 kepala keluarga. 90 kepala keluarga. Kalau dihitung rumah, di sini cuma ada 28 rumah. Kalau kakaknya banyak, memang banyak, ada 80 lebih lah, bisa 90.
kalau kegiatan itu ada pengajian anak kecil, ada santrinya juga, ada ustadz-ustadznya. Kalau masalah pengajian memang aktif di sini. Ya kayak ada juga pengajian bapak-bapaknya setiap malam Jumat sama malam Selasa. Dari untuk bapak-bapaknya ada pengajiannya juga. Jadi mereka itu parkir di lahan parkir, banyak juga yang di sini. Jadi tidak semua pedagang kopi keliling, tapi mayoritas pedagang keliling, tapi ada juga yang parkir yang terdaftar itu Pak, kayak di Cepaka Putih atau di Kelapa Gading gitu, warga saya itu. Tahun 2008 saya masuknya ke Jakarta. Habis masuknya ke Jakarta sini saya biasa dagang kopi keliling. 7 bulan saya pulang kampung, nggak betah di sini karena di sini banyak ini sistem diperketat sama aparat kepolisian. Kesenian Madura menjaga saling menghormati sesama Islam gitu. Kalau emang dari adat-adat Madura itu apabila orang Islam itu berkumpul tak dihormatin, nggak melihat suku apa kayak dengan suku apa tetap saling menghargai gitu sesama Islamnya, apalagi sesama Islamnya tetap saya ada keharmonisan, saling menghargai lah. Kalau orang di Pulau Madura itu Pak, kalau di Pulau Madura, kalau yang miskin tetap diangkat itu. Ya sistem kayak Cina lah. Usahanya sama ini diangkat, dikasih belanja, dikasih modal sama teman-teman itu. Kadang-kadang ada enaknya, kadang-kadang ada yang sedihnya. Kalau ada enaknya, kadang-kadang ketiga enak, ada romantisnya ketiga, ada pulang bagus kayak ada rezeki. Dan ketiga kadang ada sedihnya, kadang nggak tinggal sama orang tua gitu, takut ada apa orang tua di kampung, ya itu sedihnya gitu. Saya di sini sebagai pengepul. Pengepul itu membawahi berapa orang ratus kopi kita bina. Nah di sini kita kalau yang pertama awal dia mau jualan kopi kita modalin. Modal dari awal sepeda, dalam segala bidang yang dia butuhkan kita modalin. Cuman walaupun kita modalin kita kan mengeluarkan biaya. Nah di situ kita juga dia diwajibkan membayar seharga yang kita keluarkan itu dengan tidak meminta imbalan. Kalau harganya itu dia angka 2 juta plus sepeda dengan perlengkapannya, ya, dia itu harus cicil. Jadi perharinya kalau mereka mampunya 1.000, ya kita terima 1.000 sampai 5. Kalau memang mampunya 5.000, kita terima 5.000. Jadi biar tidak membebani mereka yang jualan ini. Awalnya kita buat untuk kopi Starling ini kita gimana ya, tuntutan. Jadi banyak orang-orang kita itu atau saudara-saudara kita itu yang pengangguran membutuhkan pekerjaan ini. Jadi saya ngambil inisiatif supaya semua orang yang di Jakarta ini tidak menganggur. Nah, kita coba berdirikan dari 1 orang, 2 orang sampai sekarang bisa mencapai kurang lebih 3.000 orang lebih. Namanya kita Starling. Starling itu jadi kopi keliling. Jadi startnya dia kopi nggak pernah berhenti. Se-Indonesia kalau perlu dia itu keliling. Pengen dinamakan Starling.
rasa kayak dagang-dagang kayak ini sistem kayak emang kurang dilarang sama pemerintahan, karena otomatis Indonesia itu banyak yang miskin sebenarnya, warga banyak terlantar. Yang pertama, jagalah ketertiban, keamanan, dan kebersihan serta kebersamaan gitu. Itu aja. Karena dengan itu kita akan hidup rukun dan damai. Itu aja. Ada keinginan di antara semua pengepul kopi ini dijadikan koperasi yang benar-benar mempunyai hak hukumnya di sini, karena kita di sini tuh pengen cuman mau berkembangkan di Jakarta, pengen kita di provinsi Indonesia. Memang enak di Jakarta itu. Ya pada di kampung kan cari makan juga susah. Kalau di Jakarta kan yang penting mau berdagang, yang penting halal, ya insya Allah jalan.